Jadi gini, Yesus itu adalah pribadi yang menjadi patokan kebenaran dan pusat dari devosinya orang Kristen. Jadi itu Yesus, itu Kristus kita. Orang Kristen itu pusat devosinya ada pada Kristus. Jadi simpelnya nih, kalau ngomong bahasa begitu Anda sulit mengerti, simpelnya itu begini. Mereka yang memberi diri kepada Tuhan Yesus dan melakukan ajaran Yesus itu disebut pengikut Yesus. Pengikut Yesus Kristus, dan itulah arti dari Kristen, pengikut Kristus. Adakah Kristus mengajarkan iman Kristen? Kamu bilang tidak ada. Jadi kenapa kamu maknai iman Kristen itu artinya pengikut Kristus? Sementara Anda sudah mengakui tidak ada data di dalam Bible di mana Kristus mengajarkan iman Kristen. Bukan iman Kristen. Bukan iman Kristen. Maksudnya mengajarkan tentang apa? Kristen itu. Maksudnya? Tetapi kami melakukan iman Kristen itu sesuai apa yang diperintahkan. Kalau mengajarkan ini agama Kristen, enggak gitu. Oke. Apa yang diperintahkan Kristus ternyata rupanya untuk Kristen? Apa yang diperintahkan Kristus? Salah satu contohnya dibaptis, ya. Oke. Kasih datanya Dinda, di mana Kristus memberikan perintah untuk dibaptis jika kamu ingin menjadi Kristen atau mengakui Kristus sebagai Tuhan. Mana datanya? Yang berkata begini, jika kamu meyakini ya bahwasanya aku adalah Tuhanmu, ya aku Kristus adalah Tuhanmu, kau harus dibaptis. Dan jika kamu mau menjadi pengikutku atau Kristen, kamu harus dibaptis. Kasih datanya di mana? Kalau sesuai kata abang ini, nggak mungkin ada lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan putarkan video dari Pendeta Andre Tunggal yang menanggapi statement dari seorang mualaf yang mengatakan ternyata Yesus tidak kenal Kristen. Dan statement itu lantas ditertawakan oleh Pendeta Andre Tunggal. Lalu dengan segala asumsinya Pendeta Andre Tunggal membantah statement dari mualaf yang mengatakan bahwa Yesus tidak kenal Kristen tersebut. Tetapi lagi-lagi kita akan melihat betapa Pendeta Andre Tunggal ini hanya muter-muter ketika berasumsi. Tidak ada data dan ayat yang mendukung asumsinya. Dan lantas kebodohan pendeta ini kena tampol dengan statement dari seorang mualaf cerdas yaitu Bang Farouk Mualaf. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Nah teman-teman, kita akan melihat bagaimana kebodohan pendeta ini dikuliti oleh mualaf cerdas. Thumbnailnya nih ya, dulu waktu masih sederhana. Jadi dia ngomong pertanyaannya tuh apa? Apakah Yesus orang Kristen? Kata Coki Simanul. Dan respon saya ketika si bocil ini dia ngomong apa agama Yesus, respon saya masih sama sih. Saya ketawa. Sampai sekarang pun saya masih ketawa. Dan saya ingat dia diwawancarai sama Donitan. Terus kemudian dia protes, kok saya tanya diketawain sama Andre Tunggal katanya. Jadi mereka tuh entah kenapa ya. Itu yang saya bilang sebagai Dunning-Kruger. Dunning-Kruger itu adalah sindrom di mana ada orang-orang bodoh merasa pintar. Ya. Jadi orang-orang bodoh merasa diri pintar, merasa diri tiada salah, udah jenius banget gitu. Itu Dunning-Kruger. Jadi kebodohannya itu obatnya cuma satu. Ditampol sama kebenaran supaya ditelanjangi kebodohannya, supaya sadar, oh iya ya saya bodoh gitu loh. Nah, itu masalahnya gitu. Apa agama Yesus? Apakah Yesus orang Kristen atau agama Yesus itu Kristen? Andre Tunggal tertawa menertawakan kebodohannya sendiri. Realitanya Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus memang tidak beragama Kristen sebab tugas dan misi Yesus hanya meneruskan dan melengkapi ajaran, agama, Nabi Musa AS, bukan merubahnya. Matius 5, 17,18, Lukas 16, 17. Tetapi upaya Yesus yang bertahun-tahun untuk memurnikan kembali ajaran Tauhid Nabi Musa AS, justru hancur berantakan, dipermak oleh Paulus, dan kemudian digiring ke alam yang sangat asing, yaitu dunia Kristen. Jadi, Pauluslah yang mengemas dan mencabut Kristen keluar dari akarnya, yakni Yahudi dan Yerusalem, mengangkatnya keluar menuju masyarakat penyembah berhala. Di mana hal tersebut dikemukakan oleh Max E. Dimon sebagai berikut, pemisahan Kristen dari Yahudi terjadi setelah tahun 50-an Masehi, ketika sekte Kristen bawa penyembah berhala dan menjadikannya agama dunia.
Ini merupakan keputusan sekaligus hasil karya seorang Yahudi yang lain, pendiri sesungguhnya dari gereja Kristen. Namanya adalah Paulus dari Tarsus, yang lebih dikenal sebagai Paulus oleh umat Kristen, dan digambarkan pula oleh Calvin Roetzel, profesor ilmu agama, Mochalestor Colege St. Paul sebagai berikut. Pauluslah nampaknya yang mempelopori untuk merusak agama yang benar dan vital. Berdasarkan pandangan ini, Pauluslah yang ngotot untuk membenamkan Yesus. Sebagai guru tentang perumpamaan, dengan Yesus di tiang salib. Sebagai bapak gereja, dia mengunci mati agama Yesus. Ini kalau Bro Coki dengar, atau temannya Coki dengar, Coki Simanulang ini ya, saya mohon maaf ya. Nggak usah kepedean, seakan-akan Anda lebih pintar dari orang Kristen, nggak usah kepedean. Ya, nggak usah kepedean. Dan sama juga kepada si Bang Kipli ini ya, nggak usah kepedean, nggak usah banyak gaya ya. Makanya saya bilang akal sehat Anda itu sudah rest in peace. Kalau Anda tanya apa agama Yesus, atau Yesus tidak kenal Kristen karena Yesus tidak beragama Kristen. Aduh. Jadi begini ya, saya jelasin ya. Kalau Anda bilang agama Yesus bukan Kristen, itu sama seperti Anda bilang Gus Dur itu bukan Gus Durian. Karl Marx itu bukan Marxis gitu. Itu, tahu nggak? Jadi gini, Yesus itu adalah pribadi yang menjadi patokan kebenaran dan pusat dari devosinya orang Kristen. Jadi itu Yesus, itu Kristus gitu. Orang Kristen itu pusat devosinya ada pada Kristus. Jadi simpelnya nih, kalau ngomong bahasa begitu Anda sulit mengerti, simpelnya itu begini. Mereka yang memberi diri kepada Tuhan Yesus dan melakukan ajaran Yesus itu disebut pengikut Yesus. Pengikut Yesus Kristus, dan itulah arti dari Kristen, pengikut Kristus. Oke, lagi-lagi kita akan tampol asumsi dari pendeta Andre Tunggal dengan data dan fakta berikut ini. Yesus sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah pula menyebut atau memakai istilah atau kata Kristen. Sedangkan kata Kristen sendiri baru ada pertama kali diucapkan oleh seorang penyembah berhala sekitar tahun 50-an Masehi. Kisah Rasul 11, nomor 26. Kemudian diucapkan oleh Raja Agripa II kepada Paulus, Kisah Rasul 26 nomor 28. Dan yang ketiga diucapkan oleh Petrus dalam surat penetapan iman, 1 Petrus 4 nomor 16. Dengan kata lain, bagaimana mungkin Yesus beragama Kristen sedangkan Yesus wafat pada sekitar tahun 33 Masehi? Dan ajaran Kristen baru muncul sekitar tahun 50 Masehi. Apalagi ajaran Kristen justru bertentangan dengan ajaran Yesus. Kesimpulan. Yang dimaksud dengan Kristen adalah Nasrani kafir dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Orang musyrik dalam surat Al-Maidah ayat 82. Singkatnya Nasrani. Kafir musyrik Kristen jadi Nasrani bukan Kristen atau Kristen. Bukan Nasrani. Sedangkan Yesus bukan pendiri Kristen karena Yesus wafat sekitar tahun 33 Masehi. Sedangkan Kristen baru muncul sekitar tahun 50 Masehi. Berarti sekian tahun setelah Yesus tiada. Dan Yesus tidak beragama Kristen karena misi Yesus adalah meneruskan ajaran, agama, Nabi Musa, Yahudi. Dan Yesus amat sangat memegang teguh hukum Taurat, sedangkan Paulus justru membatalkan hukum Taurat. Murid-murid Yesus menamakan dirinya Kristen karena mereka mengikut Yesus. Iya, kata lain dari Kristus kan, Kristus itu kan gelar Kristus itu diberikan kepada siapa? Yesus kan? Ya. Nah, saya tanyakan tadi, adakah Kristus mengajarkan iman Kristen? Kamu bilang tidak ada. Jadi kenapa kamu maknai iman Kristen itu artinya pengikut Kristus? Sementara Anda sudah mengakui tidak ada data di dalam Bible di mana Kristus mengajarkan iman Kristen. Bukan iman Kristen. Bukan iman Kristen. Maksudnya mengajarkan tentang apa? Kristen itu. Maksudnya? Tetapi kami melakukan iman Kristen itu sesuai apa yang diperintahkan. Kalau mengajarkan ini agama Kristen, enggak gitu. Oke. Apa yang diperintahkan Kristus ternyata rupanya untuk Kristen? Apa yang diperintahkan Kristus? Salah satu contohnya dibaptis ya. Oke. Kasih datanya Dinda, di mana Kristus memberikan perintah untuk dibaptis jika kamu ingin menjadi Kristen atau mengakui Kristus sebagai Tuhan. Mana datanya? Yang berkata begini, jika kamu meyakini ya bahwasanya aku adalah Tuhanmu, ya aku Kristus adalah Tuhanmu, kau harus dibaptis.
Dan jika kamu mau jadi pengikutku atau Kristen, kamu harus dibaptis. Kasih datanya di mana? Kalau sesuai kata abang ini nggak mungkin ada lah. Ini kan sesuai kata abang. Oke. Yang sesuai Itu kemauanmu kan adalah sekarang gini, kan yang sesuai dikatakan kemauanmu dalam saja. Alkitab. Iya, yang Dikatakan sesuai dalam kemauanmu kitab. saja lah. Mana datanya? Yang sesuai kemauanmu, di mana datanya? Itu yang sudah tertulis di Alkitab itu, pergilah dan baptislah mereka dalam namaku. Yesus juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jangan ada di Bibel bertulisan kayak gitu, Dinda. Aduh. Nggak Jadi ada nggak ada di yang Bibel dibaptis. tulisannya. Hah? Ya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku itu, dan baptislah mereka. Nggak ada. Ya, jadikanlah mereka semua muridku, betul? Ya, dan baptislah mereka. Oke. Sekarang saya tanya, ya, apakah ketika engkau adalah murid, berarti Yesus guru atau Tuhan? Dia juga guru, dia juga Tuhan, dia juga Allah. Saya tanya, ketika engkau adalah murid, ya, sosok yang kau ikutin yaitu Yesus, ya, dia lebih pantas jadi guru atau jadi Tuhan? Di Alkitab itu ditulis dia nggak apa-apa dibilang dia guru dan dia Tuhan, dia terima juga. Ya, saya berdasarkan Ya, Matius 28 nomor 19 ini dulu, Dinda. Nanti kita ke tempat yang lain ya. Matius 28 nomor 19 ini dulu, ya. Ketika engkau mengklaim dirimu adalah muridnya Yesus, Yesus itu lebih pantas kau panggil guru atau Tuhan? Bisa guru, bisa Tuhan. Berdasarkan Matius 28 nomor 19 tadi, Dinda, ketika engkau nyatakan dirimu adalah murid, maka kau memanggil kepada Yesus guru atau Tuhan. Jangan kemana-mana dulu. Nanti kita ke guru dan Tuhan. Oh, kalau yang berdasarkan ayat tadi ya Tuhan lah. Dia itu kan Allah. Oh, berarti dulu kau sekolah manggil gurumu Tuhan. Tuhan, PR matematika berapa? Tuhan, matematika PR sama berapa, Tuhan? Anda menjebak dengan kata-kata atau gimana ini? Makanya sih Mak Dinda, berdasarkan Matius 28:19, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita ke surat lain yang mengatakan guru dan Tuhan. Ketika di dalam Matius 28:19 engkau adalah seorang murid, maka Yesus itu guru atau Tuhan? Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Ya Allah. Allah, ya Tuhan. Nah, sebentar aku bilang Tuhan, Anda bilang murid guru di sekolah lagi. Anda menjebak kayak gitu. Kita berdasarkan Matius 28:19 dulu, Dinda. Jangan kemana-mana dulu. Ya, jangan kemana-mana dulu. Ketika engkau mengklaim dirimu adalah murid, Yesus itu lebih layak jadi guru apa jadi Tuhan? Berdasarkan Matius 28 nomor 19. Murid apa dulu ini? Murid Yesus atau gimana maksudnya Bang ini? Murid si Opung Ceneng. Enggak penting. Enggak penting pertanyaan ini. Bagi kami Kristen itu Yesus itu Tuhan. Enggak penting Ya dengan jangan, analogi itu imanmu, itu doktrin imanmu, jangan kau bawa kemari. Jangankan Yesus, ya kan? Sendok garpu pun kau Tuhan kan nggak masalah. Asumsi kumur-kumur Andre Tunggal ketampol kecerdasan mualaf Farouk. Sesungguhnya agama Kristen yang ada sekarang, tidak salah lagi merupakan karya monumental Paulus. Yang lebih banyak dilatar belakangi oleh dendamnya terhadap pemimpin Yahudi di Yerusalem yang tidak merekomendasikan Paulus untuk menjadi rasul bangsa Yahudi. Maka kalau Paulus yang berdarah Yahudi akhirnya mengutuk orang-orang yang bersunat dan menganjurkan orang untuk memakan segala jenis makanan termasuk babi sebetulnya lebih berat pada ambisinya untuk memenangkan persaingan. Memperebutkan sebanyak-banyak pengikut, dan keinginannya untuk memperoleh pengakuan kerasulan yang ditolak oleh pemimpin jemaat di Yerusalem. Walaupun demikian, Paulus yang terlahir dengan kewarganegaraan Romawi dan menikmati perlakuan khusus serta berbagai filsafat Yunani yang ditekuninya dan mengental dalam pribadinya, sesungguhnya tidak akan mudah terhapus oleh Yahudi sekalipun.